ada juga di sebelah sini gitu kan. Terus untuk Cut. si Film mana? antuy bu sat ayo ini pintunya aing keren. Yoker panas. Heeh. Halo YouTube, selamat datang di channel Gaspol Otomotif bareng sama gue Adit lagi. Dan ini adalah hari spesial banget karena gue ketemu sama satu mobil yang emang jarang banget dan langka banget di Tasikmalaya. Dan kalau misalkan lo tahu, yap, di belakang gue udah ada Jimny Caribbean. Keren banget. Kita bakal review untuk di hari ini ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kalau kita ngomongin soal Jimny Caribbean, karena di Indonesia bener-bener langka banget. Bahkan sebenarnya kalau untuk di Indonesia sendiri mobil ini cuma ada atau mungkin launching dan berkeliaran di Indonesia atau disebarin di Indonesia itu kurang lebih sekitar 2 tahun aja teman-teman ya. Dan salah satunya mobil ini ada di Tasikmalaya. Gila sih, excited banget gue karena mungkin di Tasikmalaya cuma ada beberapa untuk Jimny Caribbean ini. Dan kalau misalkan teman-teman bisa lihat di depannya nih, grillnya emang apa ya, long lasting banget gitu loh, kayak Jimny yang sekarang yang di tahun 2020-2021. Dan mirip-mirip sih ya, cuma walaupun memang nggak kayak yang tahun-tahun sekarang, cuma memang bener-bener long lasting banget. Terus apalagi ditambahin ada lampunya yang udah diganti nih gitu kan, ada proyektornya juga, terus makin terang juga. Terus udah ditambahin juga apa namanya, kayak fog lampnya juga untuk lampu kabutnya yang memang udah LED. Terus bener-bener wacicau deh lah pokoknya ya. Ini mobil yang bener-bener seger banget untuk kelihatan dari depannya, dari sampingnya, semuanya memang bener-bener keker banget. Apalagi buat lu semuanya yang suka banget sama yang namanya off-road, ini salah satu mobil idaman juga gitu ya. Apalagi selain Katana gitu kan yang sekarang emang lagi happening. Terus banyak banget gitu kan. Apalagi kalau misalkan emang lu ada salah satu fanboynya dari Jimny, ya ini patut menjadi salah satu wishlistnya dari kalian semuanya ya. Coba kita lihat untuk mesinnya yuk. Nah kalau untuk mesinnya sendiri teman-teman bisa lihat ini ya, ini bener-bener seger banget gitu loh. Nggak nyangka gitu kan bisa ngelihat mobil dengan mesin seseger ini untuk engine bay-nya gitu kan. Terus dari aksen-aksen apa namanya, aksen-aksen dari mesinnya juga. Terus juga untuk si selang radiatornya juga udah diganti gitu kan. Terus untuk di cover silindernya untuk tutup klapnya juga udah dicat gitu. Nah ini bener-bener seger banget dan edan gitu loh kalau buat gue ya. Terus kalau untuk mesinnya sendiri itu G13BA teman-teman ya. Dan ini untuk kapasitas silindernya sendiri kalau untuk di apa namanya, di mesinnya sendiri sekitar 1298 cc gitu ya. Dengan kode rangka atau mungkin kode bodinya itu SJ51, SJ52 atau SJ53, sebenarnya hampir sama aja ya. Nah, kita lihat di ruang mesinnya gitu kan, bener-bener clean banget. Terus untuk apa namanya, untuk dongkraknya di sebelah sini gitu kan, emang ya sesuai dengan sama tipe-tipe adventure gitu ya. Terus ada yang beberapa udah diganti juga untuk si akinya, ini pakai Amaron juga. Terus untuk extra fan-nya ini pakai yang sistem ini ya, apa namanya, kayak dinamo gitu. Jadi kalau misalkan udah panas atau mungkin udah agak sedikit membutuhkan yang namanya pendinginan, nanti baru muter sendiri nih ya. Keren sih. Tapi bukan extra fan-nya dari apa namanya, dari Karimun teman-teman. Ini memang masih bawaan dari si Jimny Caribbean. Terus masih udah ada AC juga. Udah bener-bener enak banget deh untuk si Jimny Caribbean ini. Ditambah lagi emang kalau untuk di kaki-kakinya sendiri, kalau misalkan kalian lihat gitu kan, ini udah pakai apa namanya, si antingnya dari T-Rex. Jadi emang efeknya nantinya buat si suspensinya sendiri bisa lebih empuk gitu teman-teman ya. Kita lihat lagi nanti bakal coba untuk ke dalamnya kayak gimana atau mungkin di pinggirnya kayak gimana ya.
kita bisa lihat untuk samping dan beberapa aksen yang ada di interior gitu kan. Untuk yang di samping sendiri, kalau misalkan kalian bisa lihat, ini ada kayak untuk side guardnya gitu kan, sambil untuk pijakan kaki juga biar yang agak sedikit pendek gitu kan, bisa injak dulu terus masuk ke dalam. Terus juga ada apa lagi ya, kalau misalkan untuk yang minor-minor sih kayak misalkan pakai talang air di sebelah sini dekat pintu. Terus untuk list-list dari over fender juga ada, walaupun memang nggak terlalu gede banget gitu kan, tapi menurut gua manis gitu. Jadi emang bener-bener fully ya kayak JDM aja gitu, atau kayak Caribbean yang ada di Jepang gitu kan. Cuma ya memang kalau misalkan peleknya sendiri ini lagi pakai pelek sementara, karena untuk pelek yang orisinilnya lagi dicat gitu kan. Jadi ya kalau misalkan gue pribadi lebih suka emang pelek yang orisinil daripada harus pakai pelek yang seperti ini gitu kan, karena ya mungkin biar kesan JDM-nya itu lebih kerasa dan aura JDM-nya lebih kencang gitu kan. Tapi balik lagi ke apa namanya, ke pemikiran masing-masing atau mungkin selera masing-masing ya. Kalau masalah modifikasi kan kita nggak bisa ngomong oh ini bagus ini jelek ya, karena menurut orangnya bagus ya bagus ya, itu mah bebas, terserah kalian aja ya. Terus untuk kalau misalkan kalian lihat di dalam di sini, ini benar-benar masih rapih banget gitu kan. Bahkan untuk di apa namanya, di side body untuk di dalamnya nih, untuk di panelnya ini masih diplastikin. Terus juga ini udah, ini nggak tahu bawaan, nggak tahu memang diganti, udah pakai power window. Terus juga handle-nya ini masih orisinilnya juga ya, hampir sama sih sebenarnya kayak Katana atau mungkin kayak Jimny yang dulu gitu kan. Dan ini ya cocok banget sih kalau menurut gua. Kalau untuk dashboardnya ya sesuai dengan Jimny yang baru atau mungkin Jimny tahun 2000-an yang memang jarang banget di Indonesia gitu kan, bahkan di Tasikmalaya. Ini udah pakai apa namanya, interior yang tahun 2000-an gitu ya, untuk di generasi kedua atau ketiga gitu, gue lupa lagi. Terus untuk setirnya ini agak kecil sih sebenarnya, bukan setir orisinalnya dari Jimny Caribbean, ini kayaknya optional untuk ganti juga. Terus nah ini yang keren ya, jadi teman-teman si apa namanya, si setirnya ini sebenarnya bisa dicopot gitu. Jadi kalau kalian pengen apa namanya aman gitu kan dari yang namanya curian, nah ini bisa dicopot juga nih setirnya gitu. Unik juga nih ya sama Wondernya ya. Terus ada beberapa tambahan juga di sini, ada tombol untuk fog lampnya juga, atau untuk apa namanya, untuk lampu tambahan. Terus juga untuk engine cut off ada juga di sebelah sini gitu kan. Terus untuk Cut. Lemah kan? boom sat. Ayo ini gitunya keren. Joker panas. Kita balik lagi teman-teman ya. Nah ini kalau kita ngomongin soal interior emang ya ikonik banget loh kalau untuk masalah Jimny gitu kan, apalagi untuk di generasi yang tahun 2000-an atau ya generasi kedua atau ketiga ini emang ikonik banget, karena bahkan dipakai juga untuk di katana yang tahun-tahun lama gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini udah ada tambahan engine cut off, karena memang ini adalah mobil simpenan, jadi bukan cewek doang, mobil juga bisa disimpan cuk gitu ya. Ini pakai cut off biar apa namanya, biar akinya nggak cepet tekor lah ya, kata ownernya kayak gitu sih. Terus ini untuk tombol apa namanya, tombol fog lampnya di sebelah sini. Terus kalau untuk yang lainnya sih hampir sama aja sih, nggak ada apa namanya, nggak ada hal-hal yang memang dirubah atau dimodif, karena memang ini masih orisinil dari Jimny Caribbean teman-teman ya. Untuk bagian belakang sendiri memang ya inilah khas dari si Jimny Caribbean teman-teman, karena ada bak terbukanya di belakang gitu ya. Dibilang apa namanya, ini double cabin, bukan sebenarnya, karena cabin untuk belakangnya tidak manusiawi sekali kalau misalkan kalian masuk gitu ya. Dan ini adalah salah satu menariknya gitu dari Jimny Caribbean. Kalau misalkan kalian bisa lihat di belakangnya ini ada satu bak terbuka, cuma udah ditutup gitu kan pakai cover. Terus covernya ini yang unik nih. Kalau misalkan yang lain kan kadang-kadang suka pakai tali atau apa gitu kan. Nah ini pakai kayak sistem klip gitu loh teman-teman. Ini yang bikin apa ya? Yang bikin gue juga amazed banget.
keren banget karena untuk bukanya itu pakai klip begitu, lucu banget ya kan. Jarang gitu loh kalau misalkan mobil-mobil bak terbuka atau mungkin pickup atau double cab yang kayak gini tuh jarang juga. Ini salah satu optional yang bisa kalian bikin juga di mobil bak terbuka kalian atau mungkin di double cabin kalian ya. Untuk ban ini masih ban serep ya, masih sistem gendong gitu kan. Yang tadi gue bilang ini peleknya bukan pelek orisinil, yang pelek orisinilnya lagi dicat, nanti bakal dimasukin lagi ke sini. Karena gue lebih suka pakai pelek orisinil sih ya. Untuk bawahnya, bumpernya ini masih original dari Jimny Caribbean. Udah ada udah ada kepetnya juga di bawah. Terus bagian kaki-kaki juga nggak ada yang dirubah sih. Paling cuma dipakai anting T-Rex-nya aja biar suspensinya lebih empuk karena kan si bantalan pernya bisa lebih panjang. Terus juga untuk si reboundnya itu bisa lebih empuk lah ya. Keren juga ya. Mau coba ngendarain? Kita coba yuk ke dalam yuk. Kita coba keliling-keliling sebentar aja. Oke, kita mau jalan-jalan nih. Nah, ini yang uniknya adalah di sini ada start engine button. Jadi kalau misalkan pengen dinyalain itu dipencet dulu di sini gitu loh. Di mana? Nyalain dulu AC-nya biar rada dingin nih. Waduh, gila. Ya seperti biasa orang yang besar masuk ke mobil kecil ya seperti ini gitu kan. Jadi si setirnya ini emang nggak bisa nggak bisa dirubah gitu kan, detail atau detail teleskopik nggak bisa, emang udah pakemnya begini aja gitu. Jadi ya selamat menderita gitu ya. Lu kira enak pakai Caribbean? Begini nih rasanya nih ya. Terus di sini juga ada transfer case, ada untuk di 2H, 4H, netral sama di 4 low gitu. Jadi kalau emang pengen off-road, lu bisa pakai di kayak jalan-jalan yang emang agak berlumpur atau mungkin agak sedikit tricky gitu kan jalannya, lu bisa cobain di 4L juga. Kalau untuk di jalan raya ya biasa atau ya di jalan-jalan biasa lu bisa pakai 2H atau 4H ya, tapi enaknya di 2H aja sih. Kita coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, gila, ini mobil masih enak banget sumpah. Walaupun sebenarnya suspensinya udah diganti, ya sebenarnya sih better sih ya daripada yang standarnya. Emang bener-bener kerasnya naujubillah gitu kan. Ini udah agak mendingan sih, udah nggak terlalu keras seperti standarnya gitu kan. Cuma memang untuk tenaga awalnya ya lumayan gede gitu kan, karena untuk rasio juga kayaknya memang kalau untuk off-road kan enaknya di bawah gitu. Nanti kalau untuk yang agak sedikit kencang-kencangnya, enggak sih, gue nggak berani kencang karena ini mobil orang gitu ya, ditambah mobil langka juga di Tasik. Jadi ya kita pakai santai-santai aja gitu kan ya. Cuma buat mobil yang bener-bener enjoy to ride, terus juga buat bikin kita fun di jalan juga pasti fun banget. Lu bakal bener-bener diliatin lah sama orang gitu kan. Kalau misalkan lagi di jalan pakai mobil ini gitu, ini bener-bener aura bener-bener adventure banget gitu. Kalau menurut gua sih ini untuk fun to drive, bener-bener fun to drive banget. Terus juga buat lu suka yang adventure-adventurean, ini cukup lah untuk para pemula. Tapi harganya sih bukan harga pemula sebenarnya ya, udah harga-harga kolektor item semuanya teman-teman. Jadi ya kalau misalkan lu pengen minang dan pengen nyari ya coba cari aja, tapi harganya pasti bakal mahal banget. Berhubung Kapten Wawan yang tidak mau di video kan, ya udah deh, nggak apa-apa deh, kita pamitan aja ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang udah like, comment, dan subscribe, dan yang udah nonton juga. Jangan lupa komen juga kalau misalkan pengen mobilnya. Nanti DM aja atau mungkin komen aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa lagi di review otomotif selanjutnya. Gua Adit. Salam gaspol otomotif.